Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena kita dapat lagi bertemu pada hari ini dengan kasih Kristus yang sungguh nyata dalam hidup kita. Baiklah, sebelum kita berdoa syafaat pada hari ini, mari saya ajak seluruh keluarga maupun pribadi masing-masing yang beribadah online pada hari ini, kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Sekali lagi saya ulangi, Yohanes pasal 1 ayat 3. Begini firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekali lagi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah saudara, bahwa Tuhan yang menjadikan segala miliknya, apa yang ada pada kita dan apa yang ada pada saudara, semuanya adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang di atas segala apa yang kita alami, tapi kita mengucap syukur di atas segala hal, karena Dialah yang mempunyai segalanya, karena Dia yang menjadikan, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi, dan tanpa Tuhan tidak ada satu pun yang jadi, dan tanpa Tuhan tidak ada kehidupan, dan tanpa Tuhan dan tidak ada kebangkitan, dan semuanya itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan terhadap kita di atas permukaan bumi ini. Baiklah saudara, mari saya ajak sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu. Kita menyanyi lagu pujian, suatu pujian, yaitu Kami Terima.
Haleluya, mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiri, kita akan menjadi berkat bagi Tuhan kita untuk disalurkan kepada seluruh yang belum mengenal dengan Tuhan kita. Kita bersyukur dengan lagu pujian tersebut yang membangkitkan semangat kita untuk kita terus maju, untuk kita merebut kemenangan, yaitu mahkota kehidupan. Baiklah, sebelum kita masuk dalam doa, saya akan membaca beberapa bahan doa di sini. Pertama, kita berdoa bagi diri sendiri dan keluarga. Kita berdoa bagi diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita sendiri, apakah selama ini kita mengasihi Tuhan seperti apa yang Dia kehendaki di dalam kebenaran firman-Nya. Dan juga keluarga, kita berdoa juga di dalam keluarga kita, biarlah dalam keluarga kita itu mendapat kasih karunia daripada Tuhan dan semangat dan peka dengan suara Tuhan di dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita berdoa, kita menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tidak kira mereka ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing ibadah secara online pada hari ini. Dan begitu juga jika ada di antara jemaat kita yang berada di rumah sakit, dimanapun mereka berada, maupun pada hari ini mereka berada di tempat kerja mereka, mereka sedang duduk ataupun dimanapun, kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dari yang di dalam kandungan, di anak-anak ataupun bayi, maupun anak-anak yang sudah bersekolah rendah, remaja, pemuda-pemudi, dan juga orang dewasa dan warga emas. Kita berdoa biarlah mereka mendapat kekuatan maupun sukacita damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu yang kedua, kita berdoa kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada para hamba Tuhan dan para penginjil. Kita berdoa, kita menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka mendapat hikmat daripada Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan, mereka menurut apa yang dibisikkan dalam hati mereka, apa yang Roh Kudus gerakan mereka. Begitu juga bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang menuntut pembelajaran di sekolah teologia. Kita berdoa supaya mereka diberi kekuatan dan kemampuan untuk meneruskan pembelajaran mereka ini, supaya apapun yang mereka lakukan ini, mereka lakukan bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Itu yang ketiga, kita berdoa bagi para hamba Tuhan dan para penginjil. Dan yang keempat, kita berdoa bagi daerah, negeri, dan negara kita. Kita berdoa, saudara-saudara, bagi daerah kita, bagi negeri dan negara ini. Kita menyerahkan juga perkara ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka ataupun biarlah pemimpin-pemimpin yang memerintah di dalam daerah, negeri dan negara ini diberi hikmat dan diberi kekuatan, supaya apapun yang mereka lakukan, tanpa mereka sedari, mereka lakukan rencana dan kehendak Tuhan. Dan semuanya itu, saudara, bagi mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, yang terakhir, kita berdoa bagi ibadah hari ini dan uang persembahan yang kita berikan. Kita berdoa ini, walaupun kita berada di rumah masing-masing, dimanapun kita berada, kita melihat handphone kita, ataupun kita bersama keluarga di dalam rumah, tetapi kita jangan berhenti untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu sama, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap sama, karena Dia yang ada, Dia telah ada, dan Dia akan datang bagi kita. Baiklah, kita berdoa kelima perkara ini, dan saya akan memimpin kita di dalam doa kedengaran. Mari kita berdoa. Terpuji dan dipermuliakan nama-Mu ya Tuhan, Raja yang mulia, Raja yang agung, Raja yang perkasa, Raja yang kudus, Raja yang maha tinggi. Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Ya Tuhan, pada saat pagi hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih di hadapan-Mu, di atas segala yang Engkau berikan, di atas segala yang Engkau telah curahkan bagi kami. Sehingga mana kami hidup lagi di atas permukaan bumi ini, dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, pada saat pagi hari ini juga, kami menyerahkan pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan ampuni kami Bapa-Bapa, kami memohon pengampunan di hadapan-Mu Tuhan, di atas segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, di atas segala kekurangan kami, di atas segala ketidaksetiaan kami. Kami memohon pengampunan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mungkinkah kami sudah melakukan perkara yang tidak menyenangkan hati-Mu? Kami memohon sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, biarlah kami ini kudus, suci dan menjadi berkat di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Nama-Mu diperkasakan dan dimuliakan Tuhan. Ya Allah yang maha kuasa, yang kudus, yang agung, yang maha tinggi. Pada saat pagi hari ini juga kami memohon Tuhan, sekiranya ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu-penghulu dunia ini yang coba mengambil kesempatan di atas kelemahan yang kami ada, di atas kekurangan yang kami ada Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu dihancurkan dan disingkirkan ya Tuhan. Biarlah kuasa dan roh-Mu Tuhan menguasai kami, Roh Kudus-Mu melingkupi kami, dan bala tentera malaikat-Mu menaungi kami Tuhan. Biarlah kami bebas dari segala ancaman dan kuasa kegelapan. Biarlah kami bebas, biarlah kami tidak dicengkam dengan kuku kuasa kegelapan, tapi kami dilepaskan dengan rantai kuasa kegelapan dan kuku yang tajam, dan kami dibebaskan karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang berkuasa di atas segala langit dan bumi serta isinya. Ya Tuhan, kami serahkan perkara tersebut ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini kami rindu untuk datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau memohon suatu perkara di hadapan-Mu, tapi Tuhan persiapkan hati kami. Kami mohon biarlah apa yang kami katakan ini Tuhan, semuanya dari isi hati kami yang sesungguhnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami mengucap syukur di atas kebenaran firman-Mu sebentar tadi yang kami dengar, yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Engkau, dan tidak ada sesuatu yang jadi jika Engkau tidak menjadikannya Tuhan. Dan kami terapkan kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk memahami lebih dalam lagi, jauh di dasar kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami mendangkapi, biarlah kebenaran firman-Mu ini ya Bapa akan menjadi suatu tempat di hati kami, supaya kami sentiasa meyakini bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha tinggi. Ya Tuhan Allah yang sempurna, pada hari ini Tuhan kami ingin berdoa bagi diri sendiri dan keluarga. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan dari segi pekerjaan kami, dari segi pergaulan kami, dari segi segala apa yang kami perbuat, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seringkali kami lupa di atas segala pergaulan kami, seringkali kami lupa di atas segala apa yang kami lakukan Tuhan. Tetapi kami mohon Roh Kudus-Mu diaktifkan di dalam hidup kami, supaya kami sentiasa mendapat kepekaan suara-Mu Tuhan, supaya kami mendapat suara-Mu yang sesungguhnya Tuhan, untuk kami melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan ya Tuhan. Ya Tuhan Allah yang sempurna, kami serahkan juga keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Seperti hamba-Mu sendiri yang memiliki 2 orang tua, hamba menyerahkan orang tua hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan adik-beradik yang lain, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Biarlah keluarga ini Tuhan akan peka dengan suara-Mu, biarlah akan meresponi dengan suara-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, diagungkan sampai selama hidup kami di atas permukaan bumi ini ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha kudus, terima kasih di atas segalanya ini. Dan hamba tidak lupa untuk berdoa bagi keluarga besar hamba-Mu. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu yang sudah jauh daripada kasih-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, hari ini Tuhan, jamahan kuasa-Mu di hati mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan berkerinduan untuk datang kepadamu dan haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah mereka dipanggil kembali, biarlah mereka datang di hadapan-Mu Tuhan dan sujud menyembah Engkau ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tidak mendengar doa kami. Kami seringkali mendengar
mendoakan mereka untuk balik kepada kasih-Mu yang semula, karena kami rindu bersama-sama dengan mereka. Dan hamba serahkan keluarga besar hamba ke dalam tangan-Mu juga. Sekali lagi Tuhan, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dalam usaha mereka, dalam anak-anak mereka, di dalam setiap pekerjaan dan setiap apa yang mereka lakukan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekiranya ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat coba mengganggu, yang coba menguasai, yang coba untuk memecah belahkan, hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu dihancurkan dan disingkirkan ya Tuhan. Hamba serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpuji dan dipermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Termulialah Engkau ya Tuhan Allah yang berkuasa, yang maha kudus. Pada pagi hari ini hamba tidak lupa untuk berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dari yang di dalam kandungan, yang masih bayi, dan anak-anak kecil dan sekolah rendah, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka di dalam proses untuk hidup di dalam dunia ini, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, lawati mereka, kuasai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Hindari mereka dari sebarang godaan-godaan dunia, di sebarang pikiran-pikiran yang kotor. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tidak ada sedikit pun kuasa kegelapan yang coba untuk menjamah mereka. Sekiranya ada, hamba memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu dihancurkan dan disingkirkan, jauh daripada kehidupan mereka hari lepas hari. Begitu juga Tuhan, hamba juga berdoa bagi para remaja dan pemuda-pemudi. Hamba serahkan remaja-Mu ke dalam tangan-Mu, lelaki dan perempuan, tidak kira dimanapun mereka berada, yang sedang menuntut pelajaran, dimanapun mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekiranya ada roh-roh percabulan, roh-roh perzinahan, roh-roh kelucahan, roh-roh amarah, roh-roh pentingkan diri sendiri, roh kesombongan, roh-roh kebebalan, roh-roh hawa nafsu, roh-roh yang coba untuk menyesatkan mereka, pikiran-pikiran yang kotor, roh-roh penipu yang coba untuk mengganggu, menguasai mereka, untuk menjauhkan mereka dari kasih-Mu. Hamba memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu dihancurkan dan disingkirkan ya Tuhan. Bagi para pemuda-pemudi-Mu Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan maupun yang mencari pasangan hidup, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba memohon kuasa-Mu Tuhan, dan hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, sekiranya ada roh-roh kebingungan yang coba menguasai mereka, roh-roh membuat keputusan yang salah, hamba memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua dikeluarkan daripada hidup mereka. Biarlah mereka dibebaskan, biarlah mereka dimenangkan, biarlah mereka dikuatkan ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, hamba serahkan pemuda-pemudi ke dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Jika hari ini mereka berada di rumah mereka, jika mereka berada di dalam pekerjaan pada hari ini, hamba memohon jamahan kuasa-Mu. Biarlah mereka memiliki kerinduan mereka untuk datang kepadamu, atau biarlah mereka koreksi hati mereka. Adakah mereka sudah jauh daripadamu Tuhan, tetapi biarlah mereka akan berbalik kepadamu. Biarlah mereka akan datang di hadapan-Mu Tuhan, meninggi mempermuliakan Engkau, dan sadar di atas segala sesuatu, dan memiliki kesadaran yang penuh ya Tuhan, karena mereka sudah dewasa dan tahu membuat keputusan. Karena itu hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang bagi jemaat-Mu yang sudah dewasa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam apa juga yang mereka kerjakan, usahakan, di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah semuanya itu. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Begitu juga hamba ingin berdoa bagi warga emas yang sudah lanjut usia. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu di atas segala jalan hidup mereka, Engkau tahu di atas segala titik akhir mereka. Karena itu hamba menyerahkan sukacita dan damai sejahtera di hati mereka. Biarlah mereka memiliki hati yang tenang dan damai di hadapan-Mu Tuhan. Beri mereka hati yang baik, biarlah segala pemikiran mereka juga baik, tidak bersungut-sungut di atas usia mereka yang sudah tua. Begitu juga yang menjaga mereka, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah
mereka diberi kekuatan, diberi semangat untuk terus menjaga mereka dan tidak akan membawa mereka kepada pikiran-pikiran dunia maupun kepada amalan-amalan nenek moyang. Semuanya itu Tuhan, sekiranya ada bisikan kuasa kegelapan, roh-roh yang coba untuk mengganggu, menguasai, yang coba untuk merebut iman dan jiwa mereka, hamba memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu dihancurkan dan disingkirkan ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dan darah-Mu Tuhan melingkupi mereka dan keluarga mereka ya Bapa. Semua ini Tuhan dari yang bayi, yang di dalam kandungan, begitu juga dengan anak-anak dan remaja, para pemuda-pemudi, orang dewasa dan orang tua. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Beri mereka sesuatu yang baik. Hindari mereka daripada sakit penyakit ya Tuhan. Sekiranya ada roh-roh sakit penyakit iblis yang coba untuk mengganggu, membawa mereka dalam kesakitan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua dihancurkan dan disingkirkan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang bertakhta dan berdaulat di dalam hati hidup mereka, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang lemah, tetapi Tuhan yang kuat, yang berada di tengah-tengah kami, menjadi pahlawan bagi kami, yang sentiasa ada di dalam hidup dan keperluan kami. Terpuji dan dipermuliakan nama-Mu Tuhan, Raja yang mulia, Raja yang agung, Raja yang perkasa, Raja yang kudus, Raja yang maha tinggi. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi daerah dan negeri dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun pemerintah-Mu ini berada, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Walaupun mereka tidak sama sependapat dengan kami, ataupun mereka belum mengenal Engkau, tetapi kami yakin dan percaya hidup mereka yang mereka ada pada hari ini adalah ciptaan daripada-Mu, adalah sesuatu daripada-Mu Tuhan. Segala sumber adalah milik-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, jiwa mereka, roh mereka, tubuh mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau dapat mengendalikan sesuatu tanpa pemikiran kami ataupun tanpa kami duga, dan Tuhan dapat melakukan itu. Dan kami yakin dan percaya, kami serahkan perkara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah seluruh iklim di tempat, daerah, negeri dan negara kami ini akan berubah, dan kemuliaan-Mu akan turun, dan nama-Mu akan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Sekiranya ada di antara pemerintah-pemerintah yang memerintah dengan cara membuat perjanjian kepada kuasa kegelapan, roh-roh dunia ini, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua itu dihancurkan, dipatahkan. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus saja bertakhta di daerah, di negeri dan negara kami, karena semuanya ini adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah kuasa kegelapan yang coba mengganggu, roh-roh kemiskinan, roh-roh berhambaan yang coba untuk mengganggu, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman yang kami ada, kami percaya dan yakin, dan kuasa-Mu Tuhan menghancurkan itu ya Bapa. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terpuji dan dipermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan di atas kesempatan yang ada pada hari ini. Begitu juga ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi para hamba Tuhan dan para penginjil. Kami serahkan perkara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan kami ataupun diri kami cukup jauh terhadap mereka, tetapi kami yakin dan percaya roh kami bersama-sama mereka, dan Tuhan, apalagi roh Tuhan lagi dekat di dalam doa mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi hamba Tuhan ataupun yang melayani sepenuh masa, ataupun yang sedang di dalam pembelajaran, dan para penginjil-Mu, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang memimpin mereka, karena Tuhan, Engkau yang memilih mereka menjadi hamba sepenuh masa di dalam ladang-Mu. Karena itu hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan bagi hamba Tuhan yang ada di tempat ini, bagi Pastor James dan juga Pastor Muhaini dan keluarga. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beri mereka kekuatan, keteguhan hati, dan hikmat kuasa-Mu, supaya apa yang mereka lakukan, mereka melakukan dengan suara yang Engkau berikan kepada mereka, ataupun penyataan yang mereka dengar daripada-Mu Tuhan. Biarlah mereka memiliki kepekaan di dalam mendengar suara-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan. Begitu juga
juga dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang mempunyai keluarga maupun yang bujang. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beri mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, dan seluruh sukacita dan damai sejahtera ada di dalam hati mereka. Biarlah mereka memikirkan suatu perkara, yaitu mereka adalah hamba Tuhan yang dikhususkan untuk mengendali di dalam jemaat-jemaat-Mu yang memberitakan dan menabur segala benih-benih firman-Mu, supaya akan tumbuh dalam jemaat-Mu dan membesar dan makin bertambah untuk mempermuliakan nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus saya ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Juga yang masih belajar, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak kira apapun tahap pembelajaran mereka, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka diberi kekuatan, hikmat kuasa-Mu, ketenangan, damai di dalam-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka memfokuskan hidup mereka untuk belajar dan menggali kebenaran-Mu dan menjadi hamba-Mu yang taat dan setia dimanapun mereka akan diundang atau diutus. Dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Terpuji dan dipermuliakan nama-Mu Tuhan. Seperkara itu hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua keempat perkara ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji dan dipermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Termulialah Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur sekali lagi di atas pertemuan ibadah online pada hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, dan hari ini dan dimanapun kami berkumpul dengan keluarga kami maupun rakan-rakan kami, maupun dimanapun Tuhan, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, yang mengendalikan lagu pujian penyembahan, begitu juga ada yang mengendalikan di dalam rakaman di luar tabir di acara ibadah online ini. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu pemain musik dan semuanya Tuhan, tidak ada terkecuali di hadapan-Mu Tuhan, karena semua berkat adalah milik-Mu dan semuanya sama akan diberikan, dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Begitu juga dengan keuangan yang kami akan berikan ya Tuhan. Tidak kira kami berikan dengan cara apapun, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena inilah cara kami meninggi mempermuliakan Engkau, karena ini saja yang dapat kami berikan Tuhan. Inilah kemampuan yang kami, inilah ekspresi kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu, sebagai suatu sorak-sorai kami di hadapan-Mu. Kami berikan dengan hati yang senang di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan mengendalikan keuangan ini, hamba serahkan penonton niti ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memimpin ya Bapa, biarlah Engkau menguatkan dia, biarlah Engkau memberi dia hikmat kuasa-Mu, hati yang tulus dan jujur di dalam mengendali keuangan ini. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan dan diagungkannya Tuhan. Biarlah sampai selama-lamanya Engkau saja yang bertakhta di dalam kehidupan kami dan jemaat di tempat ini dan jemaat dimanapun berada. Dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terpuji dan dipermuliakan nama-Mu ya Tuhan, Raja yang mulia, Raja yang agung, Raja yang perkasa, Raja yang kudus, Raja yang maha tinggi, Raja yang hamba muliakan, agungkan, perkasakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, sekiranya kami ada mencuri kemuliaan-Mu di dalam doa pada hari ini, kami memohon pengampunan di hadapan-Mu. Begitu juga dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, sekiranya kami ada melebih-lebih ataupun perkataan kami ini lancang di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon segala kelemahan kami akan diputar menjadi kesempurnaan yang diperbuat oleh Engkau ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Tuhan, terima kasih di atas segala yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus di atas segala yang Engkau telah curahkan ya Tuhan. Sekiranya ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu-penghulu dunia dan roh-roh langit ini yang coba untuk merampas doa kami, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua dihancurkan
dihancurkan dan disingkirkan. Dan kami serahkan seluruh talian komunikasi ke dalam tangan-Mu. Semua Tuhan, media-media massa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pada hari ini lawatan Tuhan ada di tempat, di rumah di mana Anda berada, karena kuasa Tuhan sedang bekerja hari ini, dan Engkau akan dimenangkan, Engkau akan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kuasa Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, ini hormat kami, syukur kami. Engkaulah yang mempunyai segalanya. Hamba menyerahkan semuanya ini bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur semuanya ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat SHB Masanoy. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teks firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang lebih tahu membuka jalan bagi kita, Tuhan yang lebih mengerti cara untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah gagal menjadikan kita lebih dari pemenang. Tuhan tidak pernah lalai menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dengan lagu Tuhan tak pernah gagal. Cara
kita beralih kepada lagu pujian yaitu Impai Kealatan. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita angkat lagu Kasih yang terindah dengan segenap hati kita. Hanya
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Bapa supaya Roh Kudus-Mu menyertai setiap pribadi kami, supaya kami memahami akan kebenaran firman-Mu dan bukan hanya sekadar memahami, tetapi biarlah kami hidup sesuai dengan tuntutan firman-Mu. Lindungi kami dari segala gangguan saat kami belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita terus melihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Tajuk kita paket di atas yaitu perintah yang baru. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pada pagi ini pun saya akan sharing tentang kedewasaan rohani. Dan melalui teks firman Tuhan ini, saya menarik satu tema, yaitu menjadi jemaat yang dewasa dan sempurna. Ya, menjadi jemaat yang dewasa dan sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berusaha meninggalkan dosa. Namun saudara, kita harus ingat bahwa tidak cukup sampai di sini, ya. Tuhan mahu, bahkan Tuhan menuntut supaya kita menjadi dewasa dan sempurna secara rohani, agar hidup kita dapat memberi manfaat kepada sesama dan orang lain. Saudara, bersama kita memastikan supaya iman kita dapat menyentuh hati sesama kita, bahkan orang lain, agar mereka tertarik dan mahu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka seperti kita. Oke. Menjadi jemaat yang dewasa dan sempurna secara rohani, ada 2 poin yang kita belajar melalui teks ini. Yang pertama adalah jemaat yang dewasa dan sempurna secara rohani. Yang pertama adalah tidak ada keinginan daging. Kita boleh lihat ini di dalam ayat yang ke-16, ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Ya, itu yang ada di dunia, yaitu keinginan daging. Dan kalau kita mau menjadi jemaat yang dewasa dan sempurna secara rohani, kita tidak memiliki keinginan daging. Karena keinginan daging ini merujuk kepada keinginan untuk berbuat dosa lagi. Walaupun sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia ingin berbuat dosa sekali lagi dan terus berbuat dosa. Karena inilah yang dimaksudkan keinginan daging. Keinginan daging ini, saudara, dapat menghalang keinginan kita akan hal-hal rohani. Jadi bahaya kalau kita mau memuaskan keinginan daging kita. Ini dapat menghalang kita untuk kita memiliki hal-hal yang rohani. Keinginan daging ini juga, saudara, berbicara tentang mencari kepuasan di luar kehendak Tuhan, ya, mencari kepuasan hidup di luar kehendak Tuhan. Dan ingatlah bahwa keinginan daging ini dapat menghalang pengenalan yang benar tentang Allah. Keinginan daging juga bertentangan dengan keinginan Roh Kudus, dan sebenarnya ada banyak lagi, ya. Sebab itu, saudara, bagaimana kita menjadi jemaat yang dewasa dan sempurna adalah kita tidak ada keinginan daging lagi, ya.
Kalau kita masih ada keinginan daging yang bertentangan dengan firman Tuhan, berusahalah untuk meninggalkan semuanya. Karena itu menghalang kita untuk menjadi dewasa dan sempurna di dalam Tuhan. Dan yang kedua, tidak ada keinginan mata. Ini juga merujuk kepada di dalam ayat yang ke-16, ya. Tidak ada keinginan mata. Ini jemaat yang dewasa dan sempurna secara rohani menurut teks ini. Saudara, keinginan mata yang jahat adalah tidak puas melihat kekayaan. Ya. Sebenarnya ada juga keinginan mata yang baik, tetapi ada keinginan mata yang jahat, yaitu dia tidak puas melihat kekayaan. Ya. Kita boleh lihat ini di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-8. Mata bukan hanya dapat melihat, tetapi dapat menjadi sombong, ya, dan mempunyai sikap-sikap yang lain. Sebagai contoh, suka melihat kelemahan orang lain, suka melihat perkara-perkara jahat, suka melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilihat. Bagi anak-anak muda, mungkin ada di antara kita yang suka melihat TV-TV luca dan yang berkaitan dengan luca ataupun tayangan-tayangan yang tidak baik. Sebenarnya itu tidak baik, ya. Tidak mendatangkan kebaikan kepada mata kita. Dan apabila kita melihat hal-hal yang jahat, ini dapat merusak hati kita. Saudara, Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-22 sampai 23, jika mata rohani kita sehat, maka seluruh kepribadian kita pun akan sehat. Jadi, kalau kita mau menjadi jemaat yang dewasa dan sempurna secara rohani, yaitu kita tidak ada keinginan mata yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seharusnya kita menggunakan mata kita ini untuk melihat keperluan orang lain dan kita membantu mereka. Seharusnya mata kita ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, ya. Mata kita ini kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Segala kekurangan sesama kita, segala sesuatu yang perlu kita lihat, yang perlu kita bantu, seharusnya ini yang kita gunakan, mata yang Tuhan berikan kepada kita ini. Jika mata rohani kita sehat, maka seluruh kepribadian kita pun akan sehat. Jadi bagaimana mata rohani kita sehat? Kita melihat hal-hal yang baik. Oke? Jadi ini yang kedua tentang jemaat yang dewasa dan sempurna secara rohani. Yang ketiga, ini masih di poin yang pertama, yaitu tidak ada keangkuhan hidup. Ini juga terdapat dalam ayat yang ke-16. Tidak ada keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini, saudara, adalah sifat suka meninggikan diri, ya, membenarkan diri sendiri. Inilah sifat orang fasik. Kita boleh lihat ini di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10 dan Hosea pasal 12 ayat 9 dan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Jadi mungkin ada di antara kita yang suka meninggikan diri atau membenarkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau menjadi dewasa secara rohani, tidak ada keangkuhan hidup di dalam hidup kita. Yang kedua, keangkuhan hidup ini, saudara, adalah salah satu sifat si pendurhaka atau iblis, ya. Kita boleh lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat, dan juga keangkuhan hidup ini berbicara tentang sikap kita yang suka melawan Allah, ya. Sikap suka melawan Allah. Dalam Ayub pasal 15 ayat 25 sampai 26. Dan seterusnya, keangkuhan hidup ini adalah berbuat dosa dengan sengaja atau secara sengaja. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-32. Dan juga kesombongan rohani, ini keangkuhan hidup.
berbicara tentang kesombongan rohani. Yesaya 65 ayat yang ke-5 dan Lukas 18 ayat yang ke-11. Keangkuhan hidup ini juga berbicara tentang menganggap jalannya sendiri saja yang benar, ya, orang lain tidak benar. Kita boleh lihat di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-15. Dan keangkuhan hidup ini juga berbicara tentang orang yang suka mencari tempat yang terpandang, ya. Dia tidak mau yang tempat yang rendah, dia mau tempat yang terpandang, ya. Yesus mengajar di dalam Injil bahwa kalau kamu mau menghadiri satu majelis, pergilah di tempat yang rendah, ya, supaya mungkin Tuhan punya majelis, ya, akan membawa kamu pergi ke depan. Jangan terus pergi ke depan karena mungkin ada orang yang lebih terhormat daripada kamu. Jadi ini yang ketiga tentang jemaat yang dewasa di dalam ayat yang ke-16 ini. Oke. Poin yang kedua, B, peringatan kepada orang-orang yang mengaku dirinya mengenal Tuhan. Ya, ada peringatan. Yesus berkata, banyak orang yang mengaku dirinya mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanan, tetapi Tuhan Yesus tidak mengenal orang itu. Kita boleh lihat ayat ini di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ada peringatan, ya. Kalau selama ini ada di antara kita yang menganggap ataupun berkata bahwa saya mengenal Tuhan, ya, saya dipakai Tuhan di dalam pelayanan dan sebagainya, kita harus hati-hati. Kita harus lihat firman Tuhan, ya. Kita harus mendengar suara Roh Kudus, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Karena orang yang kelihatan hebat itu belum tentu dikenal oleh Tuhan. Oke, ada beberapa alasan mengapa orang percaya ini kelihatan hebat, dipakai Tuhan, tetapi dia ditolak oleh Tuhan. Yesus berkata, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Oke, mengapa? Ada beberapa alasan yang saya tulis di sini sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama yaitu mereka mengikuti keinginan daging. Kembali kepada poin yang pertama tadi, ya. Ini alasan yang pertama mengapa orang percaya ini kelihatan hebat, dipakai Tuhan, tetapi dia ditolak oleh Tuhan. Karena walaupun mereka percaya Tuhan, ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi ditolak Tuhan karena mereka masih mengikuti keinginan daging. Yang kedua, masih mengikuti keinginan mata. Yang ketiga, memiliki keangkuhan hidup. Yang keempat, tidak siap dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kelima, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam mentaati firman Tuhan. Dan tidak siap pikul salib demi iman kepada Yesus dan banyak lagi hal-hal yang lain. Jadi maksudnya adalah walaupun kita hebat dipakai Tuhan, tetapi kalau kita terpisah hubungan akrab kita dengan Tuhan, kita tidak dapat mendengar suara Roh Kudus apa yang seharusnya kita lakukan. Karena mungkin kita menganggap diri kita ini bijak, dan mungkin kita berkata bahwa apa yang saya lakukan ini memang baik, terbaik, tetapi itu belum tentu baik bagi Tuhan, ya. Kalau kita perhatikan kisah tentang Saul, dia melanggar perintah Samuel, ya, untuk memusnahkan orang-orang Amalek dan semua yang ada di dalamnya. Jadi Tuhan mau supaya semua penduduk di sana termasuk ternak dimusnahkan semua. Tetapi Saul ini berpikir bahwa ternak yang tambun-tambun ataupun yang gemuk-gemuk
dia sengaja tidak bunuh, ya. Dia berpikir bahwa tujuannya supaya itu untuk dijadikan persembahan kepada Tuhan itu baik. Jadi itulah saya katakan bahwa apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik bagi Tuhan. Seperti Petrus juga, dia pernah ditegur oleh Tuhan, ya. Petrus ini seorang yang pernah dipuji oleh Tuhan Yesus karena dia menjawab pertanyaan Tuhan yang dengan jawaban yang benar, ya. Di mana Tuhan Yesus berkata, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias," maksudnya juru selamat yang dijanjikan. Lalu Tuhan Yesus memuji dia. Tetapi satu ketika pada waktu Yesus memberitahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan dibunuh, Petrus berkata, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Lalu Yesus menegur Petrus dengan teguran yang sangat keras. "Enyahlah iblis." Iya. "Pergilah iblis," satu kata-kata teguran yang sangat keras. Saya percaya kita tahu cerita ini, ya. Karena Petrus hanya memikirkan apa yang baik menurut dia, tetapi dia tidak memikirkan apa yang baik menurut Tuhan. Itulah sebabnya mari kita senantiasa melihat diri kita, ya, termasuk saya juga. Walaupun ada pengetahuan firman Tuhan ya melebihi sedikit daripada pengetahuan jemaat, tetapi firman Tuhan ini adalah makanan rohani. Firman Tuhan ini adalah tempat setiap kita untuk bercermin tentang kehidupan kita. Apakah benar, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena sekali lagi, apa yang kita anggap benar menurut pemikiran kita itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Sebagai penutup daripada firman Tuhan ini, saudara, sekiranya selama ini kita pernah menganggap diri kita dewasa dan sempurna di dalam mengikuti Tuhan Yesus, kita harus hati-hati. Ya, kita harus selidiki diri kita sendiri dan bukan melihat atau menyelidiki keadaan orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, Ayub adalah seorang yang dipuji oleh Tuhan karena ia memiliki kelebihan di dalam dirinya. Tetapi Ayub juga memiliki kelemahannya yang tersendiri. Ada 5 kelebihan Ayub menurut Tuhan. Ya, ini menurut Tuhan sendiri. Kita boleh lihat ini di dalam Ayub pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-8. Ayub adalah seorang yang saleh, ya. Yang kedua, dia seorang yang jujur. Yang ketiga, dia seorang yang takut akan Allah. Yang keempat, Ayub menjauhi kejahatan. Yang kelima, Ayub suka berkorban, ya, untuk kebaikan anak-anaknya. Karena anak-anaknya ada 10 orang dan dikatakan di dalam Ayub bahwa anaknya selalu mengadakan pati-pati atau kupi-kupi, ya. Jadi setiap kali mereka selesai, Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, untuk korban penghapus kesalahan mereka. Karena dia berpikir bahwa mungkin anak saya melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Jadi bayangkan, ya, anak dia 10, ya. Dan setiap kali anaknya mengadakan pati-pati, ya, ini dalam bahasa kita ataupun kupi-kupi yang berat, dia korbankan 10 ternak. Jadi kalau dalam 1 bulan 20 kali, ya, ini sepenyandaian lah, mereka adakan pati-pati secara berganti-ganti, 20 kali lah Ayub potong ternak untuk supaya dosa mereka diampuni. Karena itulah yang diajarkan di dalam perjanjian lama, ya, korban penghapus salah. Oke. Itu 5 kelebihan Ayub, namun ada 5 juga kelemahan Ayub bila kita selidiki. Yang pertama adalah Ayub suka memanjakan anak-anaknya, ya. Dalam Ayub 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, di mana anaknya ini saya tidak menemukan berapa kali mereka pati-pati, tetapi kalau kita perhatikan dalam kitab Ayub, ya, mereka selalu mengadakan pati-pati, ya, secara bergilir-gilir. Jadi maksudnya Ayub memanjakan anak-anaknya. Ya. Di dalam keluarga Kristen ada 2 yang kita pakai dalam mendidik anak.
yaitu mengasihi mereka, tetapi dalam masa yang sama, bila mereka silap, kita harus mendisiplinkan mereka. Tidak boleh ada yang lebih atau ada yang kurang, ya. Kita harus mengasihi anak-anak kita, dan kita harus mendisiplin mereka apabila mereka silap. Yang kedua, kelemahan Ayub adalah Ayub mengutuk hari kelahirannya. Dalam Ayub pasal 3 ayat yang pertama, ya, dia mengutuk hari kelahirannya. Sedangkan Tuhan sudah puji Ayub. Dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan Ayub menjauhi kejahatan. Tetapi bila dia menghadapi situasi yang berat, rupanya Ayub juga, ya, termasuk, ya, orang yang mengutuk hari kelahirannya. Dan yang ketiga, kelemahan Ayub adalah Ayub marah dengan Tuhan akan keadaan yang dia alami. Dia sangat marah dengan Tuhan. Dalam Ayub pasal 9 ayat yang ke-32. Kemarahan Ayub itu kira-kira seperti ini. Tuhan, kalau engkau manusia, mari menghadap pengadilan. Ya, kalau engkau manusia Tuhan, saya bawa kau menghadap pengadilan. Dia sangat marah dengan Tuhan. Ya, itu Ayub. Jadi bagaimana dengan kita, saudara? Kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, adakah kita sabar atau kita marah-marah dengan Tuhan? Ya, saya pernah mendengar orang yang berkata, kalau Tuhan tidak jawab doa saya dalam tahun ini, ya, tunggulah nanti sama ada saya masih percaya kepada Dia atau tidak. Tetapi kadang-kadang ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu Dia tidak mengasihi saya lagi. Ya, dia melihat Allah itu adil ataupun menghukum dan terus menghukum. Itu suatu tanggapan yang salah tentang Allah. Sikap Allah kita ini adalah Dia adalah Allah yang mengasihi dan Dia adalah Allah yang adil. Maksudnya Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, itu juga yang akan dituai. Oke, itu kelemahan Ayub yang ketiga. Yang keempat, yaitu Ayub tidak sadar akan kelemahan dan kesalahannya sendiri. Dalam Ayub pasal 9 ayat yang ke-35, ya. Dia tidak sadar akan kelemahan dan kesalahannya sendiri. Jadi sangat bahaya, saudara, kalau kita tidak sadar lagi akan kesalahan kita, akan kelemahan kita. Sangat bahaya kalau kita salah tetapi kita tidak mengakui kelemahan kita. Ya, jadi inilah kelemahan Ayub yang keempat. Dia tidak sadar akan kelemahan dan kesalahannya sendiri. Yang kelima, yaitu Ayub berkata kasar. Dalam Ayub pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dia berkata, kamu sialan semua. Ya, kamu penghibur sialan semua. Ya, ini dia marah dengan Tuhan dan dia marah dengan sahabat dia. Jadi ada orang yang suka mengutuki keluarga, anak-anak, sesama, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikatakan. Jadi ini kelemahan Ayub. Oleh itu, saudara, marilah kita sama-sama berusaha untuk tidak dikuasai oleh keinginan daging. Ya, untuk kita menjadi dewasa dan sempurna secara rohani, mari kita berusaha. Jangan biarkan keinginan daging itu menguasai kita. Jangan biarkan keinginan mata menguasai kita. Jangan biarkan keangkuhan hidup menguasai kita. Saudara, sekali lagi, untuk menjadi dewasa dan sempurna secara rohani, tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Tetapi kita harus siap dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita harus hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus siap pikul salib atau siap menghadapi semua cobaan. Karena kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini. Kerinduan Tuhan bagi kita adalah supaya kita menjadi jemaat yang dewasa dan sempurna secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu atas berkat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Dan kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan melalui puji-pujian,
pujian, penyembahan, dan sejarah khusus bagi firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini mengambil tempat dalam hati kami, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi sebagai panduan di dalam iman kami, untuk menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan setiap hari, supaya kami semakin menjadi dewasa dan sempurna seperti Kristus. Kami sangat menyadari Bapa bahwa walaupun kami menjadi dewasa, itu bukan karena kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi itu adalah karena kekuatan daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, diberkatilah setiap jemaat yang mendengar firman-Mu. Ini doa, ucapan syukur kami, dan kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.